perubahan, strategi percepatan dan peningkatan layanan perizinan kelembagaan perguruan tinggi vokasi diangkat karena sangat relevan dengan kondisi kinerja pelayanan publik yang saat ini menjadi prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Rendahnya kepatuhan atau implementasi standar pelayanan mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi di instansi pelayanan publik, misalnya ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungli, korupsi, ketidakpastian layanan perizinan, dan kesewenang-wenangan. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Perguruan Tinggi Vokasi atau Direktorat KLSDPTV sebagai salah satu direktorat di bawah Ditjen Pendidikan Vokasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berupaya menitikberatkan penguatan layanan kelembagaan dan sumber daya pendidikan tinggi vokasi guna meningkatkan mutu pendidikan tinggi vokasi. Minat masyarakat untuk membuka program studi vokasi baru cukup tinggi dan meningkat dari tahun 2020 hingga Mei 2022. Namun, penyelesaian proses usulan hingga terbitnya SK belum mencapai target sesuai yang diharapkan. Hasil survei cepat dari 58 responden pengguna layanan kelembagaan pendidikan tinggi vokasi menunjukkan prosedur layanan dirasakan kurang mudah, produk layanan kurang sesuai dengan yang tercantum dalam standar pelayanan, kejelasan waktu layanan kurang, target waktu penyelesaian layanan kurang sesuai dengan waktu yang ditetapkan penyedia layanan. Beberapa hal yang menjadi isu strategis layanan kelembagaan pendidikan tinggi vokasi saat ini adalah 1. Belum optimalnya layanan fasilitasi kelembagaan PTV. 2. Belum sistematis dan terintegrasinya layanan penataan dan penguatan kelembagaan PTV. 3. Belum adanya turunan kebijakan dari Permendikbud menjadi Perdirjen terkait penutupan prodi, pencabutan izin PTS, dan pembubaran PTN. 4. Sistem informasi pengembangan kelembagaan PT atau Selemkerma belum mencakup semua layanan perizinan kelembagaan, belum sistematis dan terintegrasi dengan PDDikti. 5. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM pengelola layanan perizinan kelembagaan. Tujuan utama proyek perubahan ini adalah terwujudnya upaya percepatan dan peningkatan layanan perizinan kelembagaan perguruan tinggi vokasi yang sistematis dan terintegrasi. Pencapaian tujuan utama tersebut dilakukan melalui 3 tahapan tujuan, yaitu tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dr. Insinyur Kiki Yuliati MSc, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, sangat mendukung proyek perubahan, strategi percepatan dan peningkatan layanan perizinan kelembagaan perguruan tinggi vokasi yang diinisiasi oleh Bapak Henry Tambunan, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi. Perubahan pada layanan perizinan kelembagaan yang meliputi pendirian perguruan tinggi vokasi, pembukaan program studi baru, perubahan perguruan tinggi vokasi, penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi vokasi, pencabutan izin dan penutupan perguruan tinggi vokasi ini merupakan layanan yang sangat penting dan akan mempengaruhi kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, terutama pada aspek kelembagaan perguruan tinggi. Melalui proyek perubahan ini, saya berharap akan terwujud layanan kelembagaan pendidikan tinggi vokasi yang cepat, tepat, konsisten, dan handal dengan prosedur yang jelas. Selain itu, dengan adanya proyek perubahan ini diharapkan pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat, efektif, dan profesional. Akhir kata kami sampaikan, selamat dan sukses untuk Bapak Henry Tambunan atas program perubahan yang sedang dikerjakan. Kami, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, menunggu hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama dari proyek perubahan adalah pembentukan tim, membangun value team,
identifikasi kebutuhan, dan pendistribusian tugas tim efektif. Setelah tim efektif terbentuk dan mengidentifikasi kebutuhan perubahan, selanjutnya dilakukan rapat-rapat koordinasi dengan stakeholder untuk membahas usulan atau skema perubahan perizinan layanan yang ada. Kemudian, membahas usulan draft regulasi dan diakhiri dengan menetapkan keputusan direktur tentang maklumat layanan. Setelah diterbitkan keputusan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya tentang maklumat layanan, selanjutnya dilakukan rangkaian kegiatan penyusunan panduan dan standar pelayanan perizinan kelembagaan, yaitu pencabutan izin PTS dan pembubaran PTN, penutupan program studi, perubahan PT, perubahan nama PT, perubahan lokasi PT, perubahan bentuk pengalihan pengelolaan PT, penggabungan PT, penyatuan PT. Ketiga panduan dan standar pelayanan ini merupakan panduan baru yang sebelumnya belum ada. Setelah pembahasan tentang panduan dan standar pelayanan perizinan kelembagaan, dilanjutkan dengan pembahasan tentang standar operasional prosedur untuk ketiga panduan yang dihasilkan. Setelah panduan dan SOP selesai dibahas, dilanjutkan dengan pembahasan aplikasi tentang layanan perizinan kelembagaan atau Silemkerma. Pembahasan aplikasi diawali dengan mengundang perwakilan pengguna layanan atau perguruan tinggi dan tim evaluator perizinan kelembagaan untuk memperoleh masukan dari para pengguna aplikasi. Dari hasil rapat-rapat pembahasan aplikasi, diperoleh rekomendasi bahwa Silemkerma sudah saatnya untuk diremajakan dengan pertimbangan kelemahan infrastruktur. Infrastruktur server sudah out of date, versi PHP sudah out of date, framework sudah out of date. Tidak bisa upgrade server karena aplikasi otomatis tidak akan bisa running. Dengan perkembangan teknologi saat ini, perlu banyak pembaharuan celah-celah keamanan terhadap sistem. Kelemahan aplikasi. Aplikasi bersifat tambal sulam, sehingga banyak menimbulkan bug. Aplikasi masih memfasilitasi dua direktorat, sehingga setiap perubahan aplikasi akan mempengaruhi masing-masing direktorat. Sulit untuk memisahkan aplikasi, karena database-nya masih menjadi satu. Tidak bisa upgrade framework, karena terlalu banyak perubahan. Banyak celah keamanan. Melihat berbagai kelemahan aplikasi Silemkerma tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan aplikasi Silemkerma dengan beberapa tujuan antara lain, telah dibuat satu grand design aplikasi untuk menyempurnakan Silemkerma dengan simplifikasi proses bisnis. 1. Pembuatan akun utama adalah akun badan penyelenggara, baru kemudian badan penyelenggara mengajukan usul akun PT. 2. Upload dokumen penyelenggara hanya dilakukan satu kali dan dapat digunakan untuk beberapa kali usulan perizinan oleh PT. 3. Evaluasi tidak lagi bertahap, tetapi dilakukan sekaligus, baik aspek akademik maupun non-akademik. 4. Untuk memperpendek waktu evaluasi usulan, pada aplikasi ditambahkan fungsi penugasan otomatis kepada evaluator untuk mendisiplinkan evaluator mengunggah hasil evaluasinya tepat waktu. Saya Bimo Diandoko, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6, Jawa Tengah. Perubahan layanan perizinan kelembagaan ini sangat ditunggu-tunggu oleh banyak perguruan tinggi, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Proyek ini merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh Direktur Kelembagaan dan SDM Vokasi untuk mewujudkan layanan kelembagaan pendidikan tinggi vokasi yang ideal, cepat, tepat, dan memiliki kepastian. Saya Profesor Dr. Insinyur Sigit Pranowo Hadiwardoyo, Ketua Asosiasi Profesi Dosen Vokasi Indonesia atau disingkat dengan APDOVI, sangat mendukung proyek perubahan strategi percepatan dan peningkatan layanan perizinan kelembagaan perguruan tinggi vokasi yang diinisiasi oleh Bapak Henry Tambunan, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi. Siap bersinergi, berkolaborasi, mendukung dan mensukseskan proyek perubahan yang disampaikan oleh Bapak Henry Tambunan, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi. Saya Ahmad Nakwa, Direktur Politeknik Negeri
strategi percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan kelembagaan perguruan vokasi. Politeknik Negeri Sriwijaya dan Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia sebagai salah satu mitra kerja dari Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi siap bersinergi, berkolaborasi dan mendukung serta sukseskan proyek perubahan yang disampaikan oleh Pak Henry Tambunan, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Vokasi. Dengan adanya proyek perubahan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi, yaitu mempercepat dan mempermudah layanan perizinan kelembagaan perguruan tinggi vokasi, baik dalam pendirian perguruan tinggi vokasi baru, pembukaan program studi baru, perubahan nama, bentuk, lokasi perguruan tinggi vokasi, penggabungan perguruan tinggi vokasi, penyatuan perguruan tinggi vokasi, maupun penutupan perguruan tinggi vokasi, sehingga pada akhirnya dapat mempercepat pencapaian IKU dan APK PTV.